Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Citra Yulitasari, peserta Latsar CPNS Kemhan 2021, golongan 2, gelombang 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas self-activity materi agenda 3 mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Sebelum kita masuk ke pembahasan manajemen ASN, marilah kita simak video berikut ini. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam. Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka tadi. Saya push up, saya squat jam, soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Denny Wahyono, Pangkal Pinang. Setelah melihat video, kita dapat menemukan pelanggaran kode etik apa saja. Yang pertama, para ASN tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya karena mereka berkaraoke saat jam dinas. Yang kedua, mereka juga melakukan pelanggaran disiplin karena menggunakan pakaian dinas ke tempat hiburan tetapi tidak untuk keperluan dinas. Pelanggaran yang ketiga adalah mereka juga melalaikan perintah atasan. Dan yang keempat, tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya, sama saja mereka melakukan korupsi waktu. Selain itu, para PNS tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang PNS. Salah satu contohnya tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sebagai seorang PNS. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Dengan memberlakukan sistem merit. Pemerintah kabupaten yang diwakili wakil bupati sudah memberlakukan sistem merit, yaitu memberikan disiplin yang berupa sanksi fisik dan sanksi administratif terhadap para PNS yang melakukan pelanggaran. Sistem merit ini berfungsi untuk membangun ASN supaya menjadi ASN yang berkualitas dan profesional dengan program pengembangan karir, promosi jabatan, dan penghargaan untuk ASN yang mampu menunjukkan kinerjanya. Materi selanjutnya adalah pelayanan publik dan Whole of Government atau biasa disingkat WOG. Saya akan menampilkan video contoh penerapan pelayanan publik dan WOG. Pemirsa, kemajuan teknologi kini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Beragam inovasi layanan digital gencar disajikan, sehingga masyarakat dapat berobat dengan efektif dan efisien. Seiring berkembangnya teknologi, sistem online atau daring mulai merambah layanan kesehatan. Beragam inovasi berobat digital tersedia untuk melayani masyarakat, termasuk pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Sistem antrian online misalnya. Pasien JKN KIS dapat mendaftar melalui aplikasi tanpa terburu-buru datang ke fasilitas kesehatan. Pasien bisa memilih poli yang dibutuhkan dan langsung mendapatkan nomor antrian. Nah, pemirsa, selain aplikasi Puskesmas, di sini juga ada anjungan pendaftaran mandiri. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal scan kartu JKN KIS kita, langsung kita memilih saja poli yang kita inginkan. Nah, nomor antriannya langsung ada nih. Seperti ini, gampang kan? Yuk kita langsung ke polinya.
Sistem via daring ini mampu memangkas antrian panjang yang sering dikeluhkan masyarakat. Lama banget, apalagi kan di sini kan pasiennya banyak banget. Jadi kita mesti nunggu sampai setengah jam, kadang 1 jam untuk dapat nomor antrian pendaftaran loh ya. Iya, jadi sekarang cuma 1 menit kita bisa langsung ke poli, tinggal nunggu di poli aja gitu. BPJS Kesehatan juga menyediakan sistem rujukan online yang memudahkan pasien berobat di rumah sakit. Melalui proses digitalisasi rujukan ini, Vaskes awal akan memberikan kepastian fasilitas dan layanan kesehatan peserta sesuai dengan kompetensi, jarak dan kapasitas berdasarkan kebutuhan medis pasien. Bersifat paperless, semua data kronologis dan rujukan pasien otomatis terekam di aplikasi Primary Care atau P-Care BPJS Kesehatan. Sehingga pasien tak perlu khawatir jika tidak membawa surat rujukan. Kalau yang online sekarang yang udah ada itu rujukan online, itu sudah ada jadwal dokternya, sudah ada jam prakteknya jam berapa. Jadi kita tidak nunggu lama ya di rumah sakit. Seperti misalkan kalau saya mau daftar untuk rujukan misalkan tidak bawa kartu, itu sudah saya ada aplikasinya gitu. Dalam video tadi, dapat kita lihat bahwa ada perubahan paradigma pelayanan dari pelayanan yang reguler menjadi pelayanan berbasis online. Inovasi ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan serta dapat mendobrak birokrasi yang terlalu lama dan berbelit-belit. Dalam video di atas, kita lihat para pegawai melakukan pelayanan prima yang berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip responsif, dengan mendengarkan keluhan pasien tentang pelayanan yang lama dan berbelit-belit. Prinsip yang ketiga adalah prinsip tidak diskriminatif. Prinsip yang keempat, mudah dan murah, karena dengan sistem online ini tidak memakan banyak waktu dan biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit dan ke Vaskes 1. Prinsip yang kelima, efisien dan efektif. Prinsip yang keenam, aksesibel, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan juga contohnya adalah saat pasien tidak membawa kartu BPJS, mereka bisa mengakses melalui ke kartu digital. Prinsip yang kedelapan, akuntabel, dibuktikan dengan setiap petugas melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dan prinsip yang terakhir adalah berkeadilan. Dalam penerapan sistem online pada pelayanan BPJS ini, sekaligus menerapkan whole of government, yang mana WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait untuk urusan-urusan yang relevan. Yang dimaksud di sini, adanya kerjasama yang sinergis dalam hal perujukan pasien secara online antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan rumah sakit rujukan. Praktek WOG ini dilaksanakan dengan pendekatan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Sedangkan jenis pelayanan yang dipakai dalam WOG dalam contoh kasus pada video di atas adalah pelayanan jasa. Dalam hal ini, jasa yang diberikan adalah dalam bidang kesehatan. Sekian pemaparan materi agenda 3 dari saya. Semoga bisa membantu kita lebih memahami penerapan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Serta dapat menjadikan kita PNS yang berkualitas dan profesional yang dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dan memberikan pelayanan yang prima. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.